Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, siswa-siswi kelas 6, hari ini kita akan memasuki ke materi yang baru. Kalau dari kemarin membahas tentang geometri luas. Nah, sekarang kita masuk ke penyajian data. Untuk materi awalnya, penyajian data itu sudah dipelajari di kelas 4 dan 5, yaitu tentang grafik, diagram batang, diagram garis, tabel, dan diagram lingkaran. Sekarang kita akan masuk ke rata-rata, median, dan modus. Nah, sebelum ke rata-rata, itu Ustazah akan memberikan dulu materinya. Untuk rata-rata, rata-rata itu adalah jumlah nilai dibagi banyak data. Itu rata-rata. Kemudian ada nanti istilah yang kedua namanya median. Median itu adalah nilai tengah, tapi ini ada syaratnya. Ini syaratnya, data harus diurutkan. Jadi kita tidak bisa menentukan nilai tengahnya kalau datanya belum urut. Nih ya, harus diurutkan dulu median. Kemudian yang ketiga adalah modus. Modus itu berasal dari kata mode on. Kalau lagi mode itu biasanya dia akan sering muncul. Misalnya hijab pasmina, kalau lagi mode dijual banyak sekali. Nah, modus ini berarti adalah nilai yang sering muncul. Nilai yang sering muncul. Ini ya. Sekarang kita ke contohnya, misalnya seperti ini. Tentukan rata-rata, median, dan modus dari data berikut. Ini ada 5 data, 25, 30, 25, 40, 60. Rata-ratanya tadi, rata-rata dituliskan dulu biar sampai hafal rumusnya. Jumlah nilai dibagi banyak data. Kita jumlahkan 25 ditambah 30 ditambah 25 ditambah 40 ditambah 60 dibagi ada berapa? 1, 2, 3, 4, 5, ada 5. Ini dijumlahkan, ketemunya adalah 180 dibagi 5 sama dengan 36. Maka rata-ratanya sama dengan 36. Nah, sekarang juga diminta mencari mediannya. Median, ingat tadi median itu adalah nilai tengah nih ya, nilai tengah, tetapi data harus diurutkan. Maka dari data-data ini kita urutkan dulu dari yang paling kecil. Nilai yang paling kecil berapa? Oh, 25. Tulis 25. Kemudian 25 lagi, 25. Kemudian 30. Setelah itu 40, baru 60. Ingat ya, harus diurutkan. Sekarang dari yang sudah diurutkan ini, median adalah nilai tengah. Tengahnya yang mana? Kalau misalnya kita buat ini belakang diri sama depan diri itu berpasangan, kemudian depannya ya, oh berarti tengah-tengahnya ada di sini. Di data yang ke-30 ini. Data yang ketiga, nilainya 30. Maka mediannya sama dengan 30. Itu median. Kemudian modus tadi adalah nilai yang sering muncul. Dari yang ada di sini, dari data ini, modusnya yang sering muncul itu angka berapa? 25 ada 2, 30 ada 1, 40 ada 1, 60 ada 1. Berarti yang paling sering muncul adalah 25 karena dia 2 kali, sedangkan yang lainnya sekali. Maka modusnya adalah 25. Nah, yang sekarang yang B, ada data seperti ini ya. Diminta mencari sama rata-rata, median, modus. Rata-ratanya, rata-rata sama dengan jumlah nilai dibagi banyak data. Kalau datanya cuma sedikit kayak gini, kalian tuliskan aja 3 tambah 5 tambah 6 tambah 2 tambah 4 tambah 5 tambah 4 tambah 3 tambah 4 tambah 3 dibagi itu 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ada 10. Nah, sama dengan ini dijumlahkan 39 dibagi 10 sama dengan 3,9. Itu rata-rata. Sekarang mediannya adalah nilai tengah. Ingat, data harus urut, maka kita harus mengurutkan dulu dari yang paling kecil. Yang paling kecil apa? 2, tulis 2. Setelah itu 3-nya ada 1, 2, 3, ada 3. 1, 2, 3.
Setelah itu 4-nya 1, 2, 3, ada 3 juga. 1, 2, 3. 5-nya 1, 2. 5-nya ada 2. Dan 6-nya ada 1. Dicek dulu ya. Tuh 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 sama ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Karena kalau biasanya ada yang terlewat jadi berbeda. Maka kalau sudah mengurutkan, itu untuk mengantisipasi kalian cek lagi jumlahnya sudah sama atau belum. Nah, dari yang sudah ada ini, urutan ini mana nilai tengahnya? Tengah-tengahnya mana? Nih, ada 10 data, maka tengah-tengahnya kalau misalnya dibuat pasangan ini 1, 2, 3, 4, 5. Loh, semuanya berpasangan. Berarti di mana? Ini pas 5, ini pas 5. Beda ya dengan tadi yang nomor 1. Kalau tadi yang nomor 1 itu kita lihat ini di sini ada 2, di sini ada 2, tengah-tengahnya pas di sini 30. Tetapi kalau ini ada 5, ini ada 5, tengah-tengahnya di sini. Terus gimana mediannya? Maka mediannya sama dengan data yang di pagarnya ini, di kanan kirinya ini kita jumlahkan. Kebetulan sama, tetapi belum tentu untuk soal-soal selanjutnya akan sama. Jadi ini hanya kebetulan sama ya. 4 ditambah 4 dibagi 2. 8 dibagi 2 sama dengan 4. Kalau di sini angkanya 3, di sini angkanya 5 ya berarti 3 tambah 5. Kalau di sini angkanya 6, di sini angkanya 10 ya 6 tambah 10, kemudian dibagi 2. Itu adalah median. Sekarang modus. Modus, ingat nilai yang sering muncul. Dilihat. Angka 2 muncul sekali. Angka 3 muncul 3 kali. Angka 4 muncul 3 kali, angka 5 muncul 2 kali, angka 6 muncul sekali. Saya tulis ya biar kelihatan. 2 itu sekali, 3 itu 3 kali, 4-nya itu 3 kali, kemudian 5 itu 2 kali, 6-nya itu 1 kali. Maka yang sering muncul yang mana loh? Ada 2 ternyata. Angka 3 3 kali, angka 4 3 kali. Terus gimana? Ya berarti modusnya ada 2. Modusnya adalah 3 dan 4. Jadi ini adalah modusnya. Nah, sekarang nomor 2 itu rata-rata tapi bentuknya tabel seperti ini. Kalau bentuknya tabel sebenarnya kan bacanya seperti ini. Nilai 6 ada 4 anak, berarti 6,6,6,6. 7 nilai 7 ada 1 anak, berarti 7. Nilai 8 ada 7 anak, berarti 8,8 sampai 7 kali dan seterusnya. Kalau sudah diuraikan seperti itu baru kita nanti pakai yang tadi rumusnya dijumlahkan. Tapi itu kan jadi lama. Maka kalau dalam bentuk tabel seperti ini, kita tambahkan lagi 1 kolom lagi, yaitu nilai ini dikali dengan siswanya ini, jumlah siswanya. Jadi 6 kali 4 sama dengan dikali ya. Di sini ada kali. 6 kali 4 24. 7 kali 1 7. 8 kali 7 56. 9 kali 5 45. 10 kali 3 30. Kalau sudah seperti ini kita jumlahkan. Siswanya kita jumlahkan. Ini 3 tambah 7 10, 5 tambah 1 tambah 4 juga 10. Berarti jumlahnya 20. Yang ini juga kita jumlahkan. 24 ditambah 7 ditambah 56 ditambah 45 ditambah 30. Ini ketemunya 162. Maka rata-rata sama dengan jumlah nilai dibagi banyak data. Nah, jumlah nilainya itu bukan ini yang dijumlahkan, bukan, tetapi ini. Nilai dikali siswanya tadi, jumlahnya adalah 162. Dibagi banyak datanya yang ini, sama saja dengan banyak siswanya, 20. Maka ketemunya adalah 8,1. Nah, yang perlu kalian ketahui ya, untuk mengecek rata-rata itu sudah benar atau tidak, kalian perhatikan datanya. Kalau nilainya itu dari 6 sampai 10, rata-ratanya itu tidak mungkin kurang dari 6. Dan tidak mungkin lebih dari 10. Kok kalian ketemunya 5, sudah pasti jawaban kalian salah. Atau kalian ketemunya 11, sudah pasti salah. Jadi rata-rata itu hanya dari data terkecil sampai terbesar. Di antara itu, ini 8,1, benar di antara ini. Tidak kurang dari 6, tidak lebih dari 10. Kita lihat lagi ya. Yang tadi yang B. Yang B, ini rata-ratanya 3,9. Data terkecil 2, data terbesar 6. Benar, 3,9 itu di antara 2 dan 6. Kalau kalian ketemunya kok 1, atau 7, atau 8, kok lebih dari 6, itu salah. Itu juga yang A ya. Ini ketemunya 36, benar, karena paling kecil 25, paling besar 60.
Kalau kalian ketemunya di bawah 25 atau lebih dari 60 itu pasti salah. Sekarang yang B. Yang B sekarang bentuknya adalah diagram batang. Ini dulu sudah pernah dipelajari di kelas 5 tentang diagram batang. Nah, cara mencari rata-ratanya gimana? Cara mencari rata-ratanya ya kalian harus lihat datanya. 2007 ini lihat ya. Ini dari 0 sampai 10 itu loncatnya ada 1, 2, 3, 4, 5. Berarti sekali meloncat ini garis ini adalah 2. Nanti beda lagi kalau soalnya berbeda, mungkin loncatannya juga berbeda. Kalau ini karena dari 0 sampai 10 itu ada 5 loncatan, berarti setiap loncatan ada 2. Ingat-ingat ya. Nah, sekarang dari 40 sampai 50 ini dia berhenti di sini. Loncat berapa kali? 1, 2, 3, 4. 4 kali 2 berarti 8. Jadi di sini adalah 48. Sekarang yang 2008. 2008 itu di sini nih. Loncatnya berapa? 1, 2, 3, 4. 4 kali 2 sama 78 ya. Sekarang yang 2009 itu di sini. 1, 2, 3. 3 berarti 6. Jadi di sini 66. Ingat, sekali meloncat itu 2. Kalau ini cuma 1 saja nih, berarti 62. Yang ini dia ada di mana ini? Ini ada di sini. Oh, dia loncatnya 3, berarti 76. Kemudian yang 2012 dia ada di sini. Loncatnya cuma 2. Jadi dia 84. Nah, kalau bentuknya seperti ini, untuk mencari rata-ratanya kalian tinggal menjumlahkan saja. 48 ditambah 78 ditambah 66 ditambah 62 ditambah 76 ditambah 84 dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6. Kurang ya, 48, 78, 66, 62, 76, 84 tuh 2, 3, 4, 5, 6. 6 ya. Sama dengan 414 dibagi 6 sama dengan 69. Satuannya apa? Lihat di sini ya, ton ya, banyaknya ton, berarti 69 ton. Nah, sekarang ini namanya diagram garis ya. Diagram garis data pengunjung Pantai Tampora. Nah, ini disuruh mencari rata-ratanya. Sama rata-rata pengunjung, berarti kalian harus tahu dulu. Senin itu berapa ini dilihat? 15. Selasa 10. Rabu 25. Kamis 20. Jumat 5. Sabtu 30, Minggu 35. Nah, sekarang kita jumlahkan. Rata-rata sama dengan, jumlahkan semuanya. 15 tambah 10 tambah 25 tambah 20 ditambah 5 ditambah 30 ditambah 35 per. Pernya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 ya. Nah, ini jumlahnya semua adalah 140 dibagi 7. Sama dengan 20. 20 apa? Kalau jumlah pengunjung ya berarti 20 orang. 20 orang. Nah, sekarang nomor 3. Nomor 3, tentukan rata-rata kenaikan hasil panen dari tahun 2012 sampai 2016. Perhatikan soalnya ya. Ini bukan disuruh mencari rata-rata. Ini beda dengan soal yang ini. Kalau ini tentukan rata-ratanya. Benar, kayak gini. Kalau ini tentukan rata-rata kenaikan. Ingat, ada kata-kata kenaikan. Jadi yang kita hitung bukan diagramnya ini, bukan, tetapi naiknya ini berapa. Nah, naiknya dari sini ke sini ini yang kita hitung, karena yang tanyakan adalah rata-rata kenaikan. Kita lihat ya. Dari 0 sampai 20 ada berapa lompatan? 1, 2, 3, 4, 5. Ada 20, selisihnya ini 20, dibagi 5 kali lompatan, berarti 4. Jadi sekali melompat ini 4. Ingat ya, sekali melompat 4. Kita lihat. Dari 2012 ke 2013, lompatnya berapa? Lompatnya 1, 2. Lompatnya 2. 2 kali 4, oh berarti 8. Dari 2013 ke 2014, lompat berapa? 1, 2, 3, 4. Lompat 4, sekali lompat itu 4. 4 kali 4, 16. Yang 2014 sampai 2015, 1, 2, 3, 4. 4 kali, berarti 16 juga. Yang 2015 ke 2016, 1, 2. 2 kali lompatan, sekali lompatan 4. 4 tambah 4, 8. Nah, yang kita hitung tuh ini kenaikannya. Maka rata-rata
rata-rata kenaikan sama dengan 8 ditambah 16 ditambah 16 ditambah 8 dibagi, bukan diagramnya ini ya, tapi ini yang dihitung 1, 2, 3, 4 dibagi 4 sama dengan 48 dibagi 4 12. 12 apa? Lihat hasil panennya itu dalam bentuk ton, maka 12 ton. Nomor 4, sekarang dalam bentuk soal cerita. Seorang pedagang beras berhasil menjual beras selama 1 minggu dengan data sebagai berikut. Ada Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dengan beda-beda ya beratnya. Rata-rata beras yang terjual setiap hari, rata-ratanya, maka kita jumlahkan semua. Rata-rata sama dengan, jumlahkan, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Dibagi 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 karena 1 minggu. Jumlahnya adalah, ini jumlahkan semua, 1435 dibagi 7 sama dengan 205. 205 apa? Ya ini, masing-masing itu kilogram, maka ini 205 kilogram. Nah, ini 205 kilogram ya, tetapi pertanyaannya adalah kuintal. Ingat, ini pernah keluar dalam soal tryout ya. Biasanya kalau nggak teliti sampai sini udah langsung milih ABC-nya 205 apa, padahal pertanyaannya kuintal. Dari kilogram ke kuintal naik 2 ya, atau komanya maju 2, 1, 2, maka 2,05 kuintal. Nomor 5. Seorang distributor buah-buahan mengirimkan 1008 kg buah-buahan yang terdiri dari apel 119, salak 215, anggur 107, pisang 212, pir 134, dan selebihnya buah kelengkeng. Modus data tersebut, ingat ya, modus itu yang paling sering muncul. Kita tidak tahu yang mana yang paling sering muncul kalau kelengkengnya ini belum dicari. Jadi kita langkah pertama harus nyari kelengkengnya, karena kelengkeng di sini nggak ada keterangannya berapa kilo. Maka kita cari kelengkengnya dulu. Kelengkengnya sama dengan jumlah semuanya ada 1008 dikurangi, ini dijumlahkan semua, 119 apelnya, salaknya, anggurnya, pisangnya, dan pirnya, sama dengan 1008 dikurangi, ini jumlah semuanya ya, 784, sama dengan 224 kilogram. Jadi kelengkengnya itu 224. Nah, apel 119, salak 215, anggur 107, pisang 212, pir 134, dan kelengkeng 224. Mana yang paling banyak di sini? Oh, ternyata yang paling banyak adalah kelengkengnya. Maka modusnya sama dengan kelengkeng. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.